Saya masih berada di Haris Hotel Pontianak masih bersama Ibu Ika, dan tadi pembicaraan kita soal masalah ini buku kegiatan Ibu yang sangat padat sekali. Dan selanjutnya sekarang kita ke fungsi Ibu sebagai seorang GM di sini. Kita lebih spesifik lagi di Haris Hotel Pontianak. Ibu baru 1 bulanan Ibu berada. Agustus Ibu datang ke Pontianak tanpa ibaratnya dengan apapun yang diketahui soal Pontianak dan Kalimantan Barat. Kemudian saya sempat membaca ada salah satu pernyataan di media gathering beberapa waktu yang lalu. Ibu membuat pernyataan bahwa Haris Hotel Pontianak is back. Apa maksudnya itu? Yeah, as I told you before, that this is a very nice hotel actually, gitu ya, dengan 151 kamar, kemudian juga dengan ballroom yang kapasitas 1.500, dengan beberapa sunset point yang di top rooftop ya. Kita itu kan very nice facilities, ada cielo juga yang bisa dipakai buat gathering, dan konsep yang berbeda yang stay bright, which is ini different dengan others kompetitor yang 4-star hotel, dan lokasinya di Main Street Gajah Mada gitu kan. This is really special hotel actually, but the question is kenapa kok banyak orang nggak notice itu kan begitu. Nah itu yang saya tangkap ketika pertama kali datang ke sini. Jadi saya melihat bahwa we need to rebrand, we need to relaunch, we need to show up to others bahwa kita ada di sini. So that's why kita bikin yang namanya tagline Haris Hotel Pontianak is back, which is actually kita nggak kemana-mana, but to notice everybody, hey hello, we are here. That's my point. Itu adalah poin utamanya. Yes. Bahwa Haris Hotel ada untuk Pontianak. Yep. Berada di salah satu tempat di jalan utama di Pontianak, dan ini menjadi dengan poin atau nilai jual yang luar biasa tadi, yang menjadi pembeda dari hotel-hotel yang lain. Oke. Apa yang akan Ibu lakukan dengan Haris Hotel Pontianak setelah berada di sini? Ya, setelah di sini makanya banyak PR sebenarnya yang kita lakukan, banyak yang kita lakukan in terms of branding, in terms of marketing, in terms of sales, in terms of operational matters, building dan sebagainya. Saya selalu melihat, dan we have to make it quickly gitu kan ya. Kalau dalam dunia perhotelan as a GM kan bagaimana kita bisa mendevelop bisnis ini getting better. Tapi itu kan bukan hanya sales saja sebenarnya. Jadi yang kita lakukan semuanya harus in the line. Dari sisi marketing, for sure kita dengan rebranding. Kemudian juga saya juga turun langsung ke lapangan, ketemu dengan klien-kliennya Haris Hotel Pontianak. Kemudian juga kita menjalin kerjasama juga dengan sekolah-sekolah, memperluas bagaimana untuk market, in terms of market. In terms of operational matter, tentu saja dengan 151 kamar, kita akan upgrade quality of service kita. Dari sisi kualitas kamar yang selama ini masih kurang-kurang, kita akan touch up banyak di situ. Bahkan ada yang kita lakukan secara berbeda sebelum saya datang dengan sekarang, kita menambahkan minibar sekarang, free minibar untuk all the guests, all rooms. Ini kan something different. Nah, dengan touch seperti itu sih saya berharap kita lebih touch personalized dengan para tamu-tamu kita. Artinya adalah yang selama ini sebenarnya mereka udah jadi repeater, selalu datang ke sini, mereka jadi lebih nyaman dan lebih senang lagi untuk stay di Haris Hotel Pontianak. Dan selain itu juga dengan beberapa outlet yang sebenarnya nice dan bagus, ini perlu untuk beberapa touch supaya mereka bisa lebih dikenal. Contohnya kita di lantai 12, we are the highest building in Pontianak kan. Kita ada Sunset Point, itu dengan pemandangan 360 derajat kota Pontianak, which is a very nice view. Tapi kenapa banyak orang nggak tahu, itu kan jadi PR. Nah itu yang akan kita lakukan juga. Padahal setiap hari Sunset Point itu selalu ada DJ, itu setiap jam 5 sampai jam 9 malam. Nah, yes, absolutely. Itu view-nya bagus, ada DJ di situ. Nah, kita sedang develop untuk bikin menu-menu light menu, kayak misalnya gorengan, kopi, paket 50.000 including iced tea dan gorengan, itu something nice right? Cuman bayar 50.000 mereka bisa nongkrong, ada DJ di situ free dan sampai jam berapapun nggak masalah. Nah, untuk Cielo sendiri juga selama ini kan konsepnya adalah western. Nah, itu juga kita akan coba karena kebetulan kita sudah ada seafood juga yang baru datang juga, itu juga baru minggu ini juga, quick sekali kan. Yang lain juga dari Haris Cafe yang selama ini sebenarnya sudah cukup ramai, tapi ada sekarang additional, kita sekarang everyday di Haris Cafe selalu ada live music. Yes, every days. Dan saya melihat itu banyak sekali masyarakat kita benar-benar di Main Street Gajah Mada,
Di situ orang lewat, ada live music di situ. Betul. Nongkrong di situ cuma 50.000, dapat iced tea plus gorengan. Terus kalau misalnya makan, banyak sekali yang kita lakukan. Termasuk bagaimana salah satu yang menurut saya saat ini masih belum digarap adalah paket untuk staycation. Honestly, pada saat pandemi we are really struggled because everybody cannot go out, right? Tapi sekarang mereka trying to spend money untuk vacation. Nah, daripada vacation kemana-mana, udah staycation aja di Harris Hotel. Let's say 2 days 1 night gitu kan. Di situ sudah dapat breakfast, bisa berenang, bisa kemudian ke Sunset Point nongkrong, bisa photo taking, bisa stay in house dan makan dengan enak. Ini yang sekarang sedang kita ciptakan untuk demand itu. Oke, berarti ada promo-promo yang akan Ibu buat untuk kelanjutannya, program-program yang akan terus berjalan. Ibu, yang saya ingin tanyakan selanjutnya adalah media gathering sudah dilakukan untuk mendekatkan kepada media serta tentunya memberikan informasi-informasi juga kepada masyarakat. Kita sekarang berada di era teknologi, semua serba digenggaman. Pemanfaatan teknologi sosial media seperti apa yang sudah dilakukan oleh Harris Hotel Pontianak? Apakah sosial media juga dimaksimalkan untuk melakukan promo-promo tersebut? Atau program-program yang Ibu sudah buat sebagus mungkin, bagaimana caranya agar bisa tersampai dengan baik kepada masyarakat? Terutama kepada calon konsumen dari Harris Hotel Pontianak. Ya, so far we have a good social media ya. Kalau lihat Instagramnya Harris Hotel Pontianak tuh keren banget dengan 10.000 followers kan. Cuman paling yang kita adakan adalah kita akan lebih sering in touch kerjasama dengan influencer sosial. Plus juga kita akan ada banyak gimmick-gimmick di situ. Termasuk juga mungkin in advance kita akan bikin gimmick-gimmick kayak games. Jadi siapa yang upload atau foto-foto, lomba foto, mungkin hal-hal seperti itu. Dan juga kita akan lebih lagi interaktif dengan pasar kita ya, terutama yang sekarang anak-anak muda nih gitu. Salah satunya ya kita sekarang sedang bikin gitu atau relaunch juga yang nanti salah satunya adalah Birthday Sweet 17, hanya 7,5 juta. Ya, Birthday Sweet 17 sudah termasuk simple decoration, kemudian sudah termasuk untuk meal, sudah termasuk MC dan sebagainya. Artinya kita pengen menunjukkan bahwa kalau mau Birthday Sweet 17 nggak harus mahal loh. Ya kan? Dan ini juga memperluas pasar untuk anak-anak muda. Nggak harus dengan kocek atau budget yang gede, nggak harus yang wow dulu untuk bisa Birthday Sweet 17. Everybody can do that in Harris Hotel Pontianak. Karena bayangan masyarakat beberapa calon konsumen bahwa kalau buat acara di hotel tuh mahal. Itulah. Dan itu Harris Hotel pengen. merubah stigma ini. Yes, absolutely. Oke, pemirsa, ini hal yang menarik yang bisa kita dapatkan dari perbincangan kita di segmen yang ini tentang bagaimana Harris Hotel dengan tagline adalah Harris Hotel Pontianak is back. Bukan kemana-mana, tidak dari manapun, ada di sini. Semua yang ditawarkan dengan pembaruan-pembaruan program-program yang dilaksanakan oleh Ibu Ika dan selanjutnya akan masih berlanjut nantinya sampai ke depannya. Apalagi akan menarik, apa lagi yang kita bahas, kami akan kembali lagi nanti setelah yang berikut ini.